Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang Wattpad ya, bukan WhatsApp, tapi Wattpad. Karena ini rekaman yang diselenggarakan di depan rumah, jadi mohon maaf kalau sesekali ada noise suara motor lewat atau kendaraan yang lewat. Dan video ini ada sifatnya private, jadi hanya untuk Anda yang sekarang ada di Pegasus Academy. Tidak ditemukan di YouTube, tidak ditemukan di Google. Karena sekali lagi video ini di private. Tapi misalkan Anda ingin membagikan materi ini ke teman-teman yang lain, dipersilahkan, gratis dan boleh dengan cara menyebarkan URL atau langsung share by URL yang ada di video ini. Oke, kembali ke Wattpad. Nah, ini tulisnya seperti ini ya, Wattpad. Wattpad. Ada bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lain. Pada dasarnya Wattpad itu adalah salah satu layanan situs web. Nah, ini bisa dibaca, ini sumber dari Wikipedia. Yang intinya Wattpad itu isinya tentang cerita-cerita. Jadi misalkan kamu atau teman kamu suka bikin cerpen, suka bikin cerita horor atau cerita apa itu pun bisa diupload ke Wattpad. Nah, biasanya kalau di Wattpad itu punya banyak pembaca, nanti biasanya akan dilirik oleh publisher tertentu untuk cerita Anda itu bisa diterbitkan dalam bentuk buku kah atau apa. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, di sini kita memanfaatkan Wattpad atau memanfaatkan platform ini untuk urusan digital marketing atau kita gunakan untuk aktivitas promosi. Langsung kita menuju webnya, ini wattpad.com, ini home. Halaman ini Anda temui kalau Anda sudah mendaftar atau sudah login atau sudah sign up. Nah, ini saya pakai nama saya, ini Pegasus Academy. Tulisnya pun jadi sama ya, selamat datang Pegasus Academy. Sekali lagi, halaman ini Anda temukan jika sudah terdaftar. Makanya daftar dulu nanti sebelum masuk atau sebelum bisa menggunakan Wattpad. Cara daftarnya gimana? Sangat banyak tutorial di internet. Silahkan sambil cari-cari. Kalau belum bisa belajar, intinya hanya itu saja. Di sini langsung saja kita belajar untuk menulis atau kalau di Blogspot, di WordPress istilahnya kita upload artikel atau posting ya. Di sini ada tulis. Nah, di sini langsung saya tunjukkan tombolnya ada di sini. Pertama, bikin ceritanya dulu. Jadi di Wattpad itu bikin cerita, baru nanti bikin sub-sub ceritanya. Nah, kebanyakan kelirunya di situ. Kalau bikin cerita ini saja, ini tidak bagus untuk indexing di Google-nya. Jadi kalau hanya bikin cerita seperti ini kurang menguntungkan untuk aktivitas SEO nanti. Jadi bikin aja cerita dulu, misalkan di sini. Saya mau bercerita tentang magang online nih, udah saya siapin teksnya sama fotonya, dua aja cukup. Misalkan di sini saya bentuk magang online di Malang misalkan. Hampir sama dengan caranya kita menulis judul di Blogspot. Saya tulis WA-nya, kontak ya, 23 26 26 994. Oke, tetap harus ada kontak dimanapun Anda menulis judul. Nah, deskripsinya saya tulis yang singkat saja di sini misalkan, karena ini adalah awalnya, nanti detailnya kita tulis lagi. Name-nya oke, bisa di skip, tagnya bisa di skip, ini bisa di skip kalau memang bisa di skip, kalau nggak bisa di skip ya nanti diisi. Apa ini tulisannya? Oke, dilewatin. Kenapa nih terjadi kesalahan? Oke, nah ini tadi kita sudah membuat cerita yaitu magang online di Malang. Sudah jadi tuh ceritanya. Atau ibaratnya kita bikin satu folder. Foldernya tadi namanya adalah magang online di Malang. Saatnya kita bikin filenya. Nah, saatnya kita bikin postingannya. Bab 1 tak berjudul. Nah, ini baru kita isikan di sini. Misalkan magang online jurusan multimedia misalkan. CP 081232326994. Anda tuliskan kata kunci yang lain di sini juga boleh. Magang online SMK. Oke, boleh saja. Selama space judulnya masih muat. Dan ingat cara menulis judul sama ya seperti yang kita bahas di video untuk Blogspot. Ini harus besar kecil, kemudian setelah koma spasi dan seterusnya. Baru teks yang detail kita taruh di sini. Ctrl A saja, langsung Ctrl C. Kemudian di sini saya tuliskan langsung Ctrl V. Nah, dia muncul di sini. Nah, ini untuk yang postingannya atau untuk yang bab 1 kalau di Wattpad istilahnya. Apalah kita anggap sebagai postingan gitu saja biar lebih mudah dimengerti. Kemudian untuk foto misalkan saya taruh di sini. Nah, ini ada apa ini, foto sama video. Saya kasih foto, saya ambil dari foto yang koleksi tadi.
Sayangnya dia tidak terkoneksi dengan drive online sehingga kita harus menginputkan dari drive offline kita. Jadi siapin dulu foto atau videonya sebelum di-upload. Ini 1 atau 2 saja sudah cukup kalau kita mau ngupload ke Wattpad. Bahkan terkadang nih ya, kalau fotonya itu ukurannya besar, dia loadingnya pun juga lama. Nah, itu bisa jadi poin kelemahannya Wattpad. Berapa sih ukurannya? Wow, 1,7. Ini malah 2. Oke, coba kita lihat. Dia lama nggak? Nah, kan lama. Toeng ini prosesnya lama. Ini kalau file fotonya kecil dia bisa langsung muncul. Nah, ini judulnya sudah jadi. Harusnya ini juga sudah berganti. Jika sudah, baru kita publikasikan. Buang gambar ya. Saya buang gambar dulu karena nanti kalau kita nungguin gambarnya sampai selesai upload, nggak selesai-selesai nanti videonya ini. Jadi saya buang gambar dulu. Yang penting Anda sudah tahu bagaimana caranya untuk posting di Wattpad. Nah, contohnya seperti ini karena ini tanpa gambar, biasa saja gitu ya. Oke, terus dipublikasikan. Kenapa terjadi kesalahan? Oke, terjadi kesalahannya kenapa? Gambar sudah kita buang. Publikasikan lagi. Jadi kalau Anda menemui hal-hal seperti ini di Wattpad, enggak apa-apa, itu emang wajar. Jadi kadang Wattpad tuh ya seperti itu. Kadang enak, kadang juga berkali-kali kita harus posting misalkan seperti itu. Kenapa ini kamu harus melengkapi bidang ini untuk melanjutkan. Bidang yang mana? Oh, yang ini. Oke, kita pilih genre misalkan. Oh, kok manusia serigala? Loh. Ini silakan Anda sesuaikan ya. Misalkan saya kasih di sini. Kok fiksi sih? Oke, cerita pendek misalkan. Ini yang penting kita ngisi aja lah di sini di genre ini karena toh nggak ada hubungannya sama postingan kita kan. Tag misalkan di sini saya tambahkan magang sekolah belajar. Nah, misalkan seperti itu. Ditambahkan saja enggak apa-apa. Kamu harus melengkapi. Mana lagi nih yang harus kita lengkapin? Sudah lengkap kayaknya. Diperlukan. Oke, sudah. Saya mengakui ini adalah karya original saya. Kemudian publikasikan, terjadi kesalahan seperti kami mengalami masalah. Loh. Nah, tulisnya sih mengalami masalah, tapi ternyata dianya bisa tampil. Nah, jika sudah ada selamat seperti ini, berarti artikel yang Anda buat tadi sudah berhasil atau sudah bisa diposting. Oke. Ini nah tampilnya di sini. Tadi kita membuat folder atau membuat cerita namanya magang online. Foldernya yang ini. Oke, saya ulangin. Tadi kita udah membuat folder atau kita udah membuat cerita, ibaratnya kita udah membuat buku. Buku itu namanya magang online di Malang. Di dalam buku itu daftar isinya ada halaman magang online jurusan. Nanti misalkan Anda mau tambah lagi, ini juga bisa sampai banyak. Nah, yang kita butuhkan adalah yang ini. Bab dari isi buku atau artikelnya. Jadi kalau misalkan kita klik bukunya, dia kan terdiri dari beberapa bab, terdiri dari beberapa cerita. Judul bukunya ini magang online, ceritanya adalah ini. Nah, jadi kalau di Blogspot kan kita ada homepage, ada webpage ya. Webpage-nya atau artikelnya itu adalah yang ini. Klik sini buat baru lagi di sini. Begitu ya. Jadi misalkan kita mau bikin artikel banyak nih tentang magang online, ya udah langsung aja bikin bab baru di sini. Tapi misalkan mau bikin buku baru atau misalkan mau bikin cerita baru atau misalkan bikin topik yang lain, misalkan sekarang nih uploadnya magang online, misalkan besok uploadnya produk X, selanjutnya produk A, itu kan udah beda-beda. Berarti bikin cerita baru atau bikin buku baru. Nah, begitu seterusnya. Tetapi jika masih ada hubungan sama magang online, klik aja di sini. Misalkan langsung bikin bab baru. Kalau saya mengasumsikannya itu ya. Jadi ini adalah buku, namanya magang online ini. Kemudian ini ada isinya buku, per bab kayak, per halaman kayak. Nah, begitu dan seterusnya. Kemudian untuk laporannya, biasanya yang saya minta adalah laporan dari URL per artikelnya ini. Silahkan diklik di sini, URL-nya yang ada di sini. Jadi bedakan, sekali lagi bedakan mana URL buku atau URL cerita dengan mana URL artikel atau URL bab.
Kalau di Blogspot saya mengistilahkannya mana home page, mana web page. Sekali lagi, inilah URL yang harusnya Anda simpan. Ciri-cirinya adalah ada tulisan write, kemudian belakangnya kodenya cerita. Tapi kalau ini saya masukkan ke sini, ini halaman buku, URL-nya akan seperti ini. Nah, beda. Oke, saya tulis saja di Notepad biar Anda lebih mudah memahami. Kemudian saya coba contohkan yang ini. Nah, oke, beda ya. Yang atas ini adalah URL buku, kemudian yang bawah ini adalah URL bab atau halaman di dalam buku. Tergantung nanti di tugasnya Anda dimintain URL bukunya, atau kalau di istilahnya Wattpad itu cerita atau story, ataukah pada saat mengumpulkan tugas Anda diminta mengumpulkan URL bab atau halaman buku atau URL artikel. Nah, ini silakan dicermati dengan baik. Silakan kalau sebelum mengumpulkan tugas itu diteliti lagi. Permintaan tugas itu web page atau home page. Nah, kalau kita di Blogspot, di WordPress kan istilahnya seperti ini ya. Ya, hampir sama saja. Pemahamannya sama. Oke, silakan dibikin dulu akun Wattpadnya. Kemudian untuk pengerjaan tugas bisa menggunakan metode-metode yang ini tadi. Bikin buku dulu, bikin story dulu, kemudian bikin artikel atau web page-nya. Ingat, karena Wattpad ini tidak semudah Blogspot, jadi dia banyak hal-hal yang harus diperhatikan. Contohnya ini tadi, fotonya ini kan ukurannya masih besar di atas 1 MB. Ini bisa diperkecil. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan, misalkan dibikin 200 KB lah atau apa, intinya dikecilkan, kemudian di Wattpad-nya dia bisa masuk. Maksudnya bisa masuk ke sini ya, ke postingannya di Wattpad. Oke, seperti itu untuk materi Wattpad. Silahkan dicermati lagi, boleh diulang-ulang video ini jika belum mengerti pembahasannya bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.